Halo, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kemarin saya di jalan menemukan penjual ini, lalu saya beli satu plastik dan saya bawa pulang. Belum sempat memasak, saya simpan dulu di ember teman-teman. Hari berikutnya barulah sempat saya mengolahnya. Saya potong, saya belah, saya buang tulangnya, lalu saya potong-potong dan saya cuci bersih dan saya goreng menjadi seperti ini. Enak sekali, menjadi kesukaan buat anak dan istri saya. Apalagi ketika disiram dengan sausnya yang seperti ini, tambah nikmat, tambah lezat, dan tambah gurih. Mau tahu bagaimana resep dan cara masaknya? Simak dan tonton terus video ini supaya jangan ada yang terlewatkan. Ayo kita memasak. Ini belut sudah saya bunuh teman-teman, sudah saya potong dan saya buang kepalanya. Karena toh tidak akan kita makan juga kepalanya, juga bagian ekor nanti akan kita buang. Lalu kita bersihkan tulangnya, kita angkat tulangnya. Caranya adalah dengan membelah bagian punggung belut ini ya teman-teman. Durinya berbentuk segitiga, jadi di tengah punggung itu ada durinya. Kita belah bagian kanan dan kirinya, nanti sudah langsung kelihatan tulangnya. Nah, ini kita bersihkan, nanti ekornya kita buang saja, dimakan juga susah. Nah, kita angkat tulangnya, lalu kita bersihkan, kita cuci bersih, kita buang isi perutnya ya, kotoran-kotorannya kita cuci. Ini sudah kita sayat, kita udah buang tulang-tulangnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman susah untuk membuang tulangnya, pada saat membeli minta tolong ke penjualnya aja, langsung dibersihkan, dipotong dan dibuang tulangnya. Jadi sampai rumah tinggal mencuci bersih dan memasaknya. Nah, ini sudah saya potong-potong, 4 belut tadi sudah saya buang tulang dan saya potong-potong, ini cuci bersih, siap untuk kita olah lebih lanjut. Ini belut yang sudah kita cuci bersih, kita tiriskan dan kita letakkan dalam satu wadah. Kemudian untuk bumbu dan bahan-bahan lainnya saya tuliskan ya teman-teman. Ini semua bumbu dan bahan udah kita potong dan kita siapkan. Lalu kita olah. Yang pertama, kita masukkan kecap ikan ke dalam belut ya. Kita campur. Kemudian kita masukkan juga penyedap dan merica. Lalu kita tambahkan lagi dengan jeruk nipis, air jeruk nipis ya. Bijinya bisa kita buang dulu. Lalu kita peras, kita berikan air jeruk nipis ini ke dalam belut. Lalu kita masukkan juga bawang putih dan jahe yang sudah kita cincang. Untuk mencincang jahe dan bawang putih jangan terlalu lembut ya teman-teman, kan nanti akan kita sisihkan. Kalau terbawa pada atau menempel pada belut dan ikut tergoreng, biasanya akan gosong duluan dan menyebabkan pahit rasanya. Oke, semua bumbu sudah kita campur, kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit agar bumbu meresap. Ini udah kita diamkan, kita aduk-aduk dan kita siapkan sekarang campuran tepung tapioka dan tepung terigu ini. Kita aduk, kita ratakan dan kita siap untuk membalur atau melumuri potongan belut ini dengan tepung. Oke, kita masukkan kalau bisa satu persatu seperti tadi saya bilang. Jangan ada potongan jahe atau bawang yang menempel supaya tidak menjadi pahit nanti pada saat kita sudah menggorengnya. Ya, kalau sudah semua masuk dalam tepung, bisa kita ratakan ya teman-teman. Usahakan seluruh permukaan belut terlapisi dengan tepung. Kita aduk-aduk, kita ratakan. Oke. Kalau sudah cukup rata, sambil ini kita panaskan minyak goreng ya. Sebisa mungkin setelah kita berikan tepung, bisa langsung digoreng ya dalam minyak yang panas. Jangan dibiarkan menunggu terlalu lama ya teman-teman, karena kata orang menunggu itu melelahkan. Bener nggak sih? Oke, kita panaskan minyaknya ya teman-teman. Sampai benar-benar panas, barulah kita masukkan belut yang sudah kita balur dengan tepung tadi. Ya,
harus benar-benar panas minyaknya. Setelah semua belut masuk, bolehlah apinya kita kecilkan sedikit menjadi api sedang saja. Karena ini tidak ada tulang dan hanya daging serta tepung, dan dagingnya pun tidak terlalu tebal, kita tidak perlu takut kalau ini tidak matang. Kalau Anda senang yang tidak terlalu kering, kalau sudah dirasa matang bisa Anda angkat. Tapi kalau senang yang lebih kering, bisa digoreng sedikit lebih lama sampai berwarna kuning kecoklatan, barulah bisa kita angkat. Oke teman-teman, ini udah kering dan udah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya teman-teman. Kita tiriskan dan kita bisa sisihkan dahulu. Untuk sementara kita akan bikin dulu sausnya. Nah, inilah bahan untuk membuat saus menteganya, sudah saya catatkan teman-teman, bisa Anda simak. Oke, sekarang kita akan mulai membuat sausnya ya. Yang pertama kita panaskan dahulu wajan, lalu kita masukkan menteganya biar kita lelehkan. Kalau sudah mulai leleh atau sudah terasa panas, kita bisa masukkan bawang putih yang kita cincang tadi, 1 butir ya. Kita masukkan, kita tumis sampai berbau harum. Baru kita akan masukkan yang berikutnya adalah bawang bombay dan daun bawang yang sudah kita potong-potong. Kita tumis daun bawang dan bawang bombay ini sampai layu ya teman-teman. Kalau sudah layu, baunya akan harum sekali. Ya, kita ratakan, jangan sampai ada yang kosong. Setelah itu kita bisa masukkan bumbu yang lainnya, yaitu campuran kecap manis dan kecap Inggris. Kita masukkan bersama-sama, lalu kita aduk-aduk, jangan sampai gosong ya teman-teman. Kita masukkan juga gula. Oke, kita aduk dan kita tumis sampai matang dan layu. Ini sudah matang, kita bisa matikan apinya dan kita siap sajikan bersama dengan belut goreng ini. Oke, untuk menyantapnya agar lebih enak dan lezat, kita tuangkan saus menteganya. Lalu bisa kita tambahkan air jeruk limau ini, kita peras di atasnya ya teman-teman. Air jeruk limau ini akan membuat hidangan kita yang gurih dan lezat ini menjadi lebih segar dan lebih enak untuk dinikmati. Demikian teman-teman, kita udah membuat bersama-sama belut goreng mentega yang sangat lezat ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.